Apakah HIIT cara terbaik untuk membakar lemak kalian? Hey guys, nama gue Daniel Limano. Nama gue Natasha Limano. Dan kita pendiri komunitas Gak Gendut Lagi, di mana komunitas ini udah puluhan ribu member orang. Dan kita sudah membantu ribuan member untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Hari ini kita akan membahas, kan sering banget tuh kita dengar olahraga HIIT, High Intensity Interval Training. HIIT. Iya. Nah, banyak banget influencer-influencer melakukan gerakan-gerakan HIIT. Betul. Gym sekarang. Ya, jadi gerakan HIIT itu seperti apa sih? Contoh kayak misalnya jump squats tuh, loncat-loncat. Betul. Atau jumping lunges. Kettlebells. Yes. Atau mungkin gerakan seperti kayak burpees yang loncat. Intinya gerakan-gerakan eksplosif. Betul, yang intensitasnya tinggi. Ya, apakah perlu untuk melakukan itu untuk membakar lemak? Menurut kita sebenarnya banyak cara lain untuk kalian bisa membakar lemak kalian, untuk kalian bisa mendapatkan badan yang kalian inginkan, untuk kalian supaya nggak cedera dengan cara lain. Supaya olahraganya langgeng gitu ya. Betul. Jadi kayak gini, kan HIIT ini sekarang lagi ngetren ya. Ya. Karena katanya sesuai cara mereka marketingnya ya, ini bisa mempunyai afterburn effect. Afterburn effect. Yes. Jadi Betul. ceritanya kita ini kalau melakukan HIIT, even setelah kita tidak selesai olahraga itu 24 jam, 30 sekian 36 jam, iya, itu kita katanya masih membakar loh. Iya. Iya. Oke. Benar nggak tuh? Coba tolong dijelaskan dulu. Jadi sesuai penelitian yang ada mengenai afterburn effect ini, atau namanya bisa EPOC, oke? Itu adalah biasanya kita bisa membakar 6% sampai 15% lebih dari yang kita gunakan pada waktu kita olahraga HIIT itu. Biasanya kalau 16% itu udah level-level atlet, di mana mereka benar-benar bisa mengatur intensitas mereka. Mungkin muscle-nya juga udah berotot, badan mereka udah memang... Dan mereka juga dari segi mentality nggak give up segitu cepet. Oke? Jadi untuk kebanyakan orang itu angkanya itu mendekati 6% sebenarnya. Tapi hari ini kita anggap deh, kita ambil tengah-tengah aja, 10%. Ya, jadi kalian pada waktu melakukan olahraga HIIT, kalian membakar 10% lebih banyak kalori. Oke. Kita mari hitung-hitungan 10% itu seperti apa. Anggap satu HIIT workout 1 jam kita membakar 700 kalori. Ya, Berarti gimana which is tuh good ya, hitungannya? 700 kalori ya. Oke, gimana Nah, hitungannya? kita kalikan 10%, 70 kalori. Iya. Berarti pada waktu kita melakukan HIIT 1 jam membakar 700 plus 70 kalori. Jadi kita 770 nih. 770. 770 guys. Kita mendapatkan 70 kalori lebih. That's it. Wow banget gak? Oh my god. Wow. To be honest, enggak. But kalau kita ngomongin ke orang, afterburn effect kalian 24 jam, 36 jam kemudian membakar lemak, keren banget. Iya. Tapi nyatanya 10% doang. Oke? Nasi aja sepiring ya, kalau misalnya kita ambil kurang lebih 100 gram, itu Iya. udah 130 kalori. Yes. Jadi 70 kalori itu 50 gram nasi. Kurang lebih. Kalau aku kurangin makannya, sama aja dong. Iya makanya. Oke? Jadi bukan berarti gue bilangin kalian gak olahraga, tentunya olahraga. Betul. Cuman pilihlah olahraga di mana itu cocok untuk badan kalian. Iya. Supaya kalian gak cedera. Nah, kenapa gue bilang cedera? Biasanya orang yang melakukan gerakan-gerakan seperti ini, badan mereka itu belum siap untuk melakukan gerakan-gerakan yang eksplosif. Cuman keren berarti ya? Cuman untuk keren. Iya. Dan HIIT workout ini sendiri sebenarnya melakukan gerakan-gerakan yang sudah agak advance ya? Advance. Soalnya itu Advance. termasuk power movement. Betul. Explosive movement. Jadi orang tertentu aja sebenarnya yang bisa Betul. ngelakuin. Nah, gue sendiri lulusan dari NISM, Ya. certification, dia ACE. Nah, di antara dua ini ada sesuatu kemiripan di mana fokus tahap pertama adalah mempersiapkan otot kita. Jadi gerakan-gerakan seperti balance, endurance, oke guys, gerakannya pelan, slow. Kenapa? Supaya otot kita dipersiapkan dulu dengan gerakannya, supaya kita lihat dulu form kita pada waktu kita bergerak. Iya, lebih ke movement ya, posture dan movement, Betul. balance. Pada waktu itu semua sudah baik, baru kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menambahkan beban atau load. Oke guys, itu namanya biasa tahap hypertrophy. Betul. Orang yang biasa ke gym mau bangun otot, oke guys? Itu kita akan belajar menggunakan load. Nah, walaupun kita menggunakan load, temponya pun juga masih pelan guys. Betul. Jadi intinya cara bergeraknya betul dulu, baru kita tambah beban. Betul. Iya kan? Itu pun juga masih speednya pelan. Oke. Oke. Tahap berikutnya adalah strength. Strength ini mirip Kekuatan. hypertrophy,
Cuman mereka menggunakan repetisi rendah, biasanya antara 1 sampai 5 repetisi. Tentunya gara-gara bebannya lebih berat seperti itu menggunakan speed yang mulai cepat sekarang. Iya. Oke guys, speednya lebih cepat. Kenapa? Bebannya juga udah mulai berat. Iya, makanya Itu repetisinya strength. juga rendah ya. Iya, contohnya kayak biasa powerlifter itu arahnya ke sana. Oke. Tahap yang terakhir adalah power. Iya. Power itu gerakan eksplosif. Kita ngomong power, speed, cepet, ledakan. Oke, biasanya fokusnya untuk atlet-atlet di mana mereka ingin mendapatkan kayak contoh pelari nih, mereka ingin startnya cepet. Betul. Jadi Ya. sebenarnya untuk meningkatkan performa mereka ya. Betul. Performance atlet ini. Yes. Bukan sembarang orang yang melakukan power movement ini. Iya. Tapi kalian sadar, itu ada tahap 1, 2, 3, 4, baru ke 5. Iya. Oke, nah kalau kita baru pertama kali olahraga, kebanyakan orang ya baru pertama kali olahraga mereka ngelihat gym-gym yang seru banget loncat-loncat, Iya. oke? Langsung loncat ke tahap paling terakhir, oke? Mereka punya badan belum siap untuk di tahap itu, tapi mereka melakukan itu kenapa? Soalnya kelihatannya keren. Selain itu pun gerakan eksplosif juga ada yang ditambahkan beban. Betul. Jadi selain ngomong power, speed, mereka juga menambahkan beban di gerakan power itu. Betul. Jadi makanya jangan kaget kalau orang biasa mulai-mulai olahraga cedera. Oke, jadi kalau misalnya dibilang HIIT bisa membakar lemak, yes. Oke, tapi kalian juga sadar pada waktu kalian melakukan HIIT, ya, selain kalian mendapatkan afterburn, biasanya kalau kalian keseringan melakukan itu, kalian akan memberikan stres ke badan kalian. Secara fisik, mentally pun juga, yang terjadi adalah kortisol kalian naik. Itu adalah hormon ya ketika badan kita stres. Hormon stres. Iya, namanya kortisol. Pada waktu kalian punya hormon stres naik, kortisol ini naik, yang terjadi apa? Pembakaran lemak semakin susah. Menurun. Pembangunan otot semakin susah. Menurun. Oke guys, jadi yes, kalian dapat afterburn effect, tapi ada efek lain-lainnya juga yang dipikirkan. Jadi sebenarnya HIIT ini kita nggak bilang jelek loh ya. Sebenarnya bagus, tapi ada waktunya dan untuk orang yang tertentu. Betul. Ya guys, Iya. enggak semua orang, apalagi orang-orang yang baru pemula, yang cuman biasanya aerobik, Yes. ya kan cewek-cewek baru aerobik, terus tiba-tiba ikut HIIT cuman karena keren. Itu Iya. kalian harus benar-benar hati-hati dan memikirkan jangka panjangnya jangan sampai cedera gitu loh. Yes. Jadi HIIT Benar, ini benar, bagus, benar. tapi untuk lebih ke yang advance level, Yes. bukan untuk semua orang. Harus Ya, tahu guys? tujuannya apa, Betul. penggunaannya gimana. Kalau orang awam, orang biasa cuman pengen body recomposition, yaitu mengurangi kadar lemak di dalam tubuh, Dan atau membangun cewek-cewek, lean muscle betul, gitu ya. cewek-cewek yang mau punya badan bagus, ya kan, itu sebenarnya sampai di load aja tuh udah mentok, udah cukup Iya, banget guys. cukup. Load itu maksudnya kalian Yang mempunyai, hypertrophy tadi. iya, Iya. mempunyai movement yang betul sambil menambah beban dengan teknik yang betul. Betul. Nggak perlu sampai ke yang Terus mereka bilang, tapi kalau ngangkat beban doang kan gue pakai jam-jam gitu, zaman sekarang heart tracker nggak kelihatan bakar kalorinya, beda sama kayak HIIT. Berarti gue nggak bakar kalori dong. habis itu. Ayo kita jelaskan soal muscle tension, under tension. Oke, jadi kebanyakan jam menghitung berapa banyak kalori terbakar dari heart rate kita. Oke, tapi apakah jam ini bisa melihat berapa tegang otot kita pada waktu olahraga, berapa banyak tenaga yang kita keluarkan pada waktu otot kita dalam tension atau tegang? Enggak, kayaknya enggak sih. Nggak bisa, gue tahu Iya. kebanyakan jam nggak bisa. Oke Betul. guys, mungkin ada yang baru-baru tapi setahu gue sih kebanyakan nggak ada. Oke, jadi pada waktu kalian mengangkat beban, coba kalian tahan, anggap bicep curl, kalian tahan di sini. Ya selama 1 jam, kuat nggak? Gemetar, Nggak mungkin kuat. 1 jam boro-boro. Kenapa? Soalnya kalian menggunakan tenaga. Betul. Tenaga itu hitungannya adalah kalori. Iya. Oke guys, jadi kalau misalnya kalian menggunakan tenaga, berarti kalori kalian pun juga Terpakai, Terbakar, terbakar, apapun terbakar. itu kalian mau ya. Oke. Dan selain dari itu, pada waktu kalian melakukan gerakan pelan-pelan, muscle development kalian itu semakin baik. Oke, Jadi itu akan membantu pembentukan otot, betul, ya, mempersiapkan otot. betul. Ya, pada waktu kalian punya otot juga develop lebih baik, kalian punya massa otot naik, metabolisme naik, dan itu akan membakar kalori kalian lebih tinggi setiap harinya. Betul, resting metabolic rate-nya meningkat ya. Ya, oke, dan tentunya kembali lagi kalau kita pelan-pelan kita mempersiapkan otot kita supaya kita nggak cedera. Betul, itu yang paling penting sih sebenarnya. Ya, oke guys, dan ini gue kasih gambaran kenapa gue bilang nggak cedera. Contoh, misalnya, ya, sekarang gue jalan ke dia, tangan dia lurusin, oke?
dia berhentiin gampang. Ya. Oke, sekali lagi. Dia berhentiin gampang. Ya. Tapi sekarang kalau misalnya dia di sana, gue lari. Dia pasti berhentinya lebih susah. Betul. Ya, gerakan cepat berhentinya lebih susah. Di aku nih, yang nahan Ya. juga pasti lebih bahaya. Ya. Karena kan dia begitu cepat, dengan Betul. load lagi, dengan beban. Ya, jadi kalian sadar pada waktu kalian melakukan squat yang pelan, oke guys, dibanding kalau kalian, ya, pada waktu kalian turun dan harus berhentikan semua force itu, Iya. kalian harus pasti otot kalian sudah siap. Betul. Kalau nggak siap, apalagi posturnya, formnya nggak benar, apa yang terjadi? Cedera. Dan cedera itu guys, jangan disepelekan. Itu masalah yang susah lama banget sembuhnya. Apalagi cedera-cedera kayak sendi gitu ya, Iya. joint sekalian. Kalau kita udah ngomong joints injury itu lama banget. Betul. Oke? Ada ya kasus nggak bisa sembuh lagi. Yes. Jadi kalau muscle injury itu masih lebih gampang. Tapi kalau Betul. udah ngomong joints, guys, Betul. itulah yang akan membuat kalian berhenti olahraga. Iya, dan Oke? makanya banyak juga orang bilang kan ya ke gym sakit-sakit malah Yes. iya, karena mereka Caranya. nggak mengerti. Betul. Oke, kenapa gue berani banget bilang bahwa kalian nggak perlu melakukan HIIT untuk mendapatkan hasil. Soalnya gue punya komunitas sudah puluhan ribu yang dapatkan hasil udah ribuan orang. Dan itu pun juga kita mempunyai beda-beda program dari low impact, yang Iya. higher impact, dan yang medium, semuanya itu ada. Betul. Dan tanpa melakukan gerakan yang loncat pun mereka juga tetap bisa mendapatkan badan yang mereka inginkan. Dan Intinya hasil ya. Ya intinya kan Hasil, hasil. hasil. Gue yakin kalian melakukan olahraga itu kebanyakan pingin mendapatkan hasilnya. Hasil, betul. Oke Itu yang guys, paling penting sebenarnya. jadi jangan selalu berpatok dengan jam. Jam gue bilang gue nggak bakar kalori, berarti gue nggak bakar kalori. No, Yes. kalau program kalian tertata dengan rapi dan kalian melakukannya dengan baik, mestinya kalian itu membakar kalori dengan efisien dan itulah yang paling aman. Iya. Oke, sekali lagi gue nggak bilang HIIT nggak baik untuk semuanya, itu ada saatnya dan ada tujuannya. Taulah kalian itu pinginnya apa dan lakukan sesuai kebutuhan kalian. Karena masih banyak cara berolahraga yang lain di mana itu juga bisa memberi kalian hasil yang kalian inginkan. Oke, kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan semua informasi mengenai fitness, nutrisi, bahkan mindset, langsung aja ke komunitas kita, gagendutlagi.com, semuanya gratis. Thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe, nyalakan notification, and we'll see you soon. Bye-bye. Bye.